Saat ini kita ada di ruang pemeriksaan administrasi. Ini bagian dari pelaksanaan seleksi SIPSS tahun anggaran 2024 di tingkat pusat. Dilaksanakan pemeriksaan administrasi sebagaimana komitmen dari pimpinan Polri. Penyelenggaraan rekrutmen SIPSS diselenggarakan dengan sistem betah, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Dalam kegiatan pemeriksaan administrasi ini kita libatkan baik itu pemeriksa dari internal, juga kita libatkan juga pemeriksa dari eksternal yang meliputi pemeriksaan terkait dengan dokumen, keabsahan tempat tinggal, kemudian terkait dengan akreditasi, ijazah. Untuk itu kita libatkan sesuai dengan kementerian dan lembaga terkait. Untuk itu kita akan cek terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan administrasi. Yang pertama kita bisa lihat ini adalah rekan-rekan dari Dukcapil yang menyelenggarakan atau melaksanakan pemeriksaan domisili tempat tinggal dari peserta. Untuk itu bagaimana pelaksanaan pemeriksaan dokumen yang dilaksanakan teman-teman dari Dukcapil? Bisa dijelaskan, Pak? Pak, kalau dari Dukcapil selain kita memeriksa fisik antara KTP, KK, dan kelahiran, kita juga memeriksa lewat database kependudukan. Jadi kita mencocokkan apakah elemen data yang ada di KK, KTP, SKH yang dipersyaratkan sekarang sudah berubah. Oke. Selama ini yang dijumpai tim dari Dukcapil ada kendala, Pak? Tidak ada kendala ya. Semua data yang diberikan oleh Casis bisa diakses dan bisa diberikan keterangan, informasi dari petugas Dukcapil ya. Oke, terima kasih dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Terima kasih. Berikutnya ini teman-teman dari Dikti yang akan melaksanakan pemeriksaan khususnya terkait dengan legalitas ijazah para peserta SIPSS. Untuk itu bisa kami konfirmasi selama kegiatan pemeriksaan ada permasalahan yang ditemukan, Pak? Izin menyampaikan untuk kendala saat ini memang kami terus terang pada server pangkalan data pendidikan ini saat ini sedang maintenance, jadi loadnya itu masih begitu lancar. Oke. Jadi kami untuk pengecekan data mahasiswa, lulusan kami terkendala di server pangkalan data pendidikan ini. Oke, terima kasih. Jadi kendala server ini server yang ada di pusat ya, di pusat ya. Oke. Nanti harapan kami kita akan koordinasikan kembali supaya permasalahan kendala khususnya akses untuk server ini bisa lebih lancar lagi. Tapi secara umum untuk dokumen-dokumen yang diserahkan dari peserta untuk bisa diteliti, untuk bisa dicek, ada kendala, Pak? Kalau secara umum tidak ada kendala, Pak. Yang ada beberapa yang ketidaksesuaian, kita kami berikan catatan nantinya untuk kita usahakan. Oke, terima kasih. Kita justru melibatkan Dikti sesuai dengan kompetensi Dikti, karena untuk pemeriksaan ijazah inilah kita butuhkan terkait dengan keabsahan dari para peserta ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih. Berikutnya kita juga libatkan rekan-rekan dari Diknas untuk mengecek keabsahan daripada dokumen, khususnya dokumen ijazah terkait dengan akreditasi, terkait dengan keabsahan dari dokumen, termasuk juga adanya calon peserta yang mempunyai penyesuaian kelulusan seperti paket C, paket B, dan lain sebagainya. Selama melakukan kegiatan pemeriksaan administrasi, ada yang dijumpai permasalahan kendala, Pak? Ada, Bapak, izin melaporkan ada beberapa orang peserta dengan ijazah kejar paket C. Di Dinas Pendidikan ada temuan sebanyak 22. Oke. Satu tadi yang krusial ada dari
Sulbar, Pak. Iya. Dia pakainya ijazah fotokopi berwarna, Pak. Iya. Artinya kan seharusnya pakai yang asli. Yang asli yang. Kami Iya. dinas pendidikan Dignas untuk ijazah SD, SMP, SMA. Oke. Beliau tadi adanya fotokopi warna di Permendikbud sudah terakomodir, Pak. Apabila hilang bisa ada surat keterangan pengganti ijazah. Oke. Permendikbud 29 tahun 2014. Oke. Jadi si peserta ini ijazahnya hilang, Pak? Atau ijazahnya ada kendala atau ada apa, Pak? Ijazah SD, SMP, SMA atas nama dokter siapa tadi saya lupa, Pak. Itu ijazahnya fotokopi, Pak, berwarna. Fotokopi. Oke. Fotokopi berwarna, belum ada surat keterangan penggantinya. Oke. Iya, Pak. Dia belum ada penjelasan kenapa dia menyerahkan yang fotokopi berwarna, yang aslinya belum ada penjelasan ya, Pak? Belum, kami di sini menerima berkas, Pak. Oke, ya. Berkas yang ada kami koreksi. Saya dapat informasi ada salah satu peserta yang ijazahnya mengalami masalah pada saat yang bersangkutan tinggal di mana, Sulteng, ya, terjadi gempa di Sulteng itu, sehingga ijazahnya hilang pada saat gempa. Bagaimana kalau nantinya ijazah yang hilang ini bisa diganti dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang, bisa digunakan sebagai keterangan, Pak? Betul, Pak. Untuk apabila hilang semuanya, apabila satuan pendidikan itu masih beroperasional, maka yang menerbitkan dinas pendidikan, satuan pendidikannya masing-masing, Pak. Yeah. Tetapi apabila satuan pendidikan sudah tutup, maka yang menerbitkan adalah untuk SD, SMP, kabupaten kota dan dinas pendidikan, untuk SMA, SMK, SLB, provinsi, Pak, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Oke, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti apabila ada permasalahan, khususnya kendala terkait dengan ijazah ini, bisa dicarikan solusi, khususnya yang mereka-mereka yang mengalami musibah, ya, Pak. Ya. Terima kasih kerjasamanya, Pak. Terima kasih. Ya. Dalam pemeriksaan administrasi ini kita juga libatkan dari Depak, khususnya para peserta seleksi yang mempunyai ijazah atau kelulusan dari pondok pesantren, kemudian dari tarbiyah maupun ilmu keagamaan lain, sehingga kita libatkan dari Depak untuk bisa memverifikasi, ngecek keabsahan dari dokumen tersebut. Selama kegiatan pemeriksaan administrasi ada kendala dari tim Depak, Bu? Izin Pak menyampaikan bahwa alhamdulillah untuk pelaksanaan pemeriksaan administrasi ini di lingkungan madrasah secara umum berjalan lancar. Yeah. Data yang ada di kami ada 21 siswa yang berasal dari madrasah. Jadi ada 6 MI, ada MTS 14, kemudian MA ada 7. Kemudian ada juga dari pondok pesantren, dari Gontor. Dari Gontor, oke. Memang ada 3 catatan kemarin setelah kita lihat. Ada yang memang ijazahnya stempelnya mungkin keliru, jadi distempel oleh komite. Ya. Jadi solusinya mestinya harus ada surat keterangan pengganti keterangan. Kemudian juga ada yang ijazah atau orang tuanya namanya ada perubahan. Oke, ya. Dan ini juga perlu surat keterangan perubahan. Perubahan, ya. Terus ada lagi yang mengirimkan data tapi tidak asli, jadi scan. Ya. Nanti tentunya barangkali kalau ada kebijakan yang bersangkutan bisa untuk membuktikan, untuk mengirimkan yang asli, ya. Ya. Jadi 3 masalah yang kita temukan di calon yang ada di madrasah. Oke. Terima kasih atas kerjasama dan bantuan selama ini. Sengaja kita mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu dari bidang kompetensi, ya, untuk membantu melaksanakan seleksi, khususnya seleksi administrasi ini. Ini bagian dari upaya Polri dalam menyelenggarakan seleksi SIPSS ini dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya. Terima kasih.
Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa dari teman-teman dari berbagai pihak kementerian lembaga telah melaksanakan pemeriksaan administrasi bagi calon peserta SIPSS tahun 2024. Ini bagian upaya Polri menggandeng pihak eksternal khususnya dalam pelibatan penerimaan anggota SIPSS tahun 2024 ini dengan harapan bahwa kita bisa melaksanakan rekrutmen penerimaan ini dengan sebaik-baiknya, dan ini bagian dari filter untuk mendapatkan calon-calon perwira SIPSS yang terbaik yang nantinya akan bertugas di lingkungan kepolisian dan memberikan kontribusi yang positif dalam tugas-tugas kepolisian. Tentunya ini harapan kita semuanya, Polri bisa mendapatkan calon-calon perwira yang terbaik, yang unggul, yang nantinya akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara luas. Terima kasih.